Ikhwata iman, ikhwan fillah jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid As-Solihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memberkati kita umur yang panjang, sejatinya memberi kesempatan kepada kita, memberi waktu kepada kita untuk meningkatkan syukur kita, untuk meningkatkan zikir kita, dan untuk meningkatkan ibadah kita. Karena tiga hal ini, yaitu berzikir, bersyukur dan beribadah, tidak bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu Rasul mencontohkan doa untuk memohon pertolongan agar bisa berzikir, bisa bersyukur dan bisa beribadah dengan baik, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu, agar aku bisa bersyukur kepadamu, dan agar aku bisa beribadah kepadamu dengan baik. Berbicara tentang waktu, ada waktu yang sebenarnya merupakan harta yang sangat berharga bagi kita. Jadi tema kita pada kajian pada malam ini adalah waktu, harta yang paling berharga. Dalam ungkapan hikmah itu dikatakan al-waktu asmanu minad zahab. Jadi waktu itu lebih berharga, lebih mahal dari perhiasan yang namanya emas. Artinya adalah rugi jika tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi waktu yang Allah berikan kepada kita rugi kalau kita tidak menggunakannya untuk berzikir, tidak menggunakannya untuk bersyukur, dan tidak menggunakannya untuk ibadah sebaik-baiknya. Kemudian dalam ungkapan hikmah lainnya itu dikatakan al-waktu kasayf. Waktu itu ibarat pedang. Ilam taqtahu qata'aka. Ya. Kalau kamu tidak memotongnya, maka ia akan memotongmu. Artinya apa? Artinya celaka, binasa, bahkan masuk neraka jika waktu itu dilalaikan, jika waktu itu disia-siakan. Maka oleh karena itu ya, waktu terus berjalan. Jadi waktu itu berjalan terus itu. Ya. Dan ada 3 cara dalam menyikapi waktu yang terus berjalan. Yang pertama, belajarlah dari masa lalu. Karena setiap orang, setiap kita punya masa lalu. Ya. Dan kita harus melihat ke belakang sebagai pelajaran. Ya, seperti kita naik motor atau kita naik mobil, ada kaca spion untuk melihat ke belakang. Tapi jangan terlalu lama, jangan terus-terusan. Ya, sebab bisa nabrak gitu kalau lihat ke belakang terus. Ya. Jadi ketika dihadapkan kepada masa lalu, kita wajib untuk menjadikannya sebagai pelajaran. Ya. Jadi ma dhafata. Jadi waktu kemarin
kemarinnya lagi, itu waktu yang telah berlalu, tidak bisa kembali lagi, tidak bisa berulang lagi. Jadi ada istilah yang salah, untung itu bukan punya Islam, yaitu ulang tahun. Jadi ulang tahun itu istilah yang salah. Jadi yang benar itu bukan ulang tahun, tapi nambah tahun. Karena tahun itu tidak bisa diulang, bulan tidak bisa diulang, minggu tidak bisa diulang, atau pekan. Demikian pula dengan hari, bahkan detik pun tidak bisa diulang. Detik yang sudah lalu tidak bisa kembali lagi. Mama dhofata. Kemudian yang kedua, berusahalah, bersiaplah untuk menghadapi masa depan. Kenapa? Wal mu'ammalu ghaibun. Karena masa depan itu gaib. Kita tidak tahu, masih diberi kesempatan hidup di masa depan atau tidak. Jadi jangankan tahun depan, hari esok juga belum tentu kita dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersiap-siaplah untuk menghadapi masa depan. Kenapa? Wal mu'ammalu ghaibun. Karena yang akan datang itu adalah waktu yang digoibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca surat Luqman ayat terakhir, jadi ada 5 yang digoibkan oleh Allah. Yang pertama waktu kiamat, yang kedua adalah hujan, yang ketiga adalah janin yang ada di dalam rahim, yang keempat apa yang akan dilakukan besok, dan yang kelima tempat di mana kita mati. Jadi kapan kita mati, di mana kita mati, dan sedang bagaimana kita mati itu digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berikan yang terbaik untuk hari ini. Jadi ada hari ini adalah kesempatan yang sangat berharga, waktu yang sangat mahal untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi hari ini sangat ditentukan dengan hari kemarin, tapi hari esok sangat ditentukan dengan hari ini. Wa anta sa'atul lati anta fiha. Jadi bagi kamu hari ini waktu yang sangat menentukan, yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi masa depan. Kemudian yang selanjutnya, waktu harta yang paling berharga adalah waktu-waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah SWT. Kalau kita membaca Al-Quran yang 30 juz 114 surat, di antara isinya adalah sumpah Allah dengan waktu. Dan waktu yang dijadikan sumpah Allah itu sangat penting, sangat berharga. Jangan sampai diabaikan. Di antaranya adalah waktu malam. Wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Itu berharga buat manusia. Untuk istirahat itu. Malam gunakan untuk istirahat. Kemudian malam Allah ciptakan supaya manusia bisa hidup tenang dalam keadaan gelap. Bahkan kalau kita tidur dalam keadaan gelap, itu baik buat kesehatan. Kesehatan jantung kita, kesehatan pencernaan kita. Rasul menyuruh kita kalau mau tidur, matikan lampu. Sebab tidur dalam keadaan terang itu tidak bagus buat kesehatan. Tapi kemudian malam itu ada 2 kegiatan yang dua-duanya harus bernilai ibadah. Karena ini dijadikan sumpah Allah. Diisi dengan zikir, diisi dengan syukur, diisi dengan ibadah. Makanya ada niyamul lail, ada qiyamul lail.
Kalau qiyamul lail itu tidur malam, itu harus bernilai ibadah. Karena kalau umur kita 60 tahun dipakai tidur 8 jam, berarti umur kita ya yang tidak dipakai tidur itu kan 40 jam itu. Ya, makanya usahakan yang 20 jam ini juga bernilai ibadah. Ya, jangan bernilai maksiat, jangan bernilai lago yang tidak ada nilai sama sekali. Ya, diawali dengan zikir, kemudian mengambil air wudhu, kemudian sholat tahajud, kemudian berdoa, kemudian ditutup dengan istighfar. Itulah qiyamul lail. Insya Allah Allah akan mencatat kita sebagai orang yang soleh. Allah akan mendekatkan diri kita di sisinya. Allah akan mencegah kita dari berbuat dosa, dan Allah akan menutup kesalahan kita serta semua penyakit yang ada di dalam jasad kita oleh Allah akan diusir keluar. Luar biasa, sehat lahir batin itu. Makanya Allah jadikan sumpah itu malam. Ya. Bahkan malam itu rentan bencana. Ya. Banyak sekali bencana-bencana yang terjadi malam hari. Ya. Makanya kalau kemudian kita malam hari membaca sayyidul istighfar, kemudian ditakdirkan meninggal dunia, insya Allah dalam keadaan fitrah. Ya. Itu surat Al-Lail ayat 1. Yang kedua, ya, waktu yang dijadikan sumpah Allah itu adalah waktu siang. Allah memerintahkan kita kepada hambanya untuk qiyamul lail, ibadah malam, karena wa inna laka fin nahari sabhan tawila. Ya. Manusia itu rata-rata sibuk ya, beraktivitas ya, di siang hari. Maka waktu senggangnya itulah waktu malam. Jangan dipakai tidur semua. Bangun sengaja untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nahar idza tajalla, ya, demi siang apabila telah terang benderang. Jadi manusia tidak bisa hidup tanpa cahaya. Maka Allah jadikan siang yang terang benderang, bisa bekerja, ya, bisa belajar, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga waktu fajar. Ya, waktu fajar. Ada fajar kizib, yaitu waktu sahur. Digunakan untuk istighfar atau digunakan untuk makan sahur. Ya. Kalau besoknya mau saum. Ada juga fajar siddiq, yaitu waktu subuh. Ya. Digunakan untuk infak, digunakan untuk sholat subuh. Ya. Dan ini disebutkan secara khusus, ya, waktu subuh itu. Ya. Jadi wal fajri, demi waktu fajar. Wasubhi, demi waktu subuh, ida asfar. Wasubhi ida tanafas dalam Al-Quran. Ya. Jadi demi waktu subuh apabila mulai terang, dan demi waktu subuh apabila fajar telah menyingsing. Ya. Ya. Jadi banyak keberkahan yang Allah janjikan waktu subuh, makanya dijadikan sumpahnya. Jadi kalau kita bisa sholat sunat qabla subuh, setelah adzan subuh, setelah sholat subuh, khairu minad dunya wa ma fiha. Kebaikannya melebihi dunia dan isinya. Jadi orang yang paling kaya itu sejatinya adalah orang yang bisa sholat sunat qabla subuh. Bayangkan sekali saja itu khairu minad dunya wa ma fiha. Apalagi sampai mati kita tidak pernah meninggalkan sholat sunat qabla subuh, sholat rawatib. Ya. Apalagi sholat subuhnya. Ya. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Ini keistimewaan sholat subuh dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Apalagi kita berinfak waktu subuh. Allah menugaskan 2 malaikat untuk turun ke bumi. Pertama mendoakan orang yang infak, yang kedua mendoakan orang yang tidak berinfak. Orang yang berinfak didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalfa. Ya Allah, orang yang infak waktu subuh itu ganti oleh Engkau. Bayangkan, malaikat itu jangankan mendoakan, mengaminkan doa kita mustajab. Ya. Jadi kalau imam baca waladhdallin, imam dan makmum bareng membaca amin,
maka itu sejatinya bareng dengan aminnya malaikat. Mustajab itu, ya. Kita akan dijamin menjadi orang yang akan mendapatkan nikmat Allah dalam jalan yang lurus. Dijamin tidak akan dimurkai oleh Allah, dijamin tidak akan termasuk orang yang sesat, apalagi menyesatkan orang lain. Ya. Tapi ada malaikat yang mendoakan orang yang tidak berinfak. Jadi rugi kalau kemudian kita mampu berinfak waktu subuh tapi tidak berinfak. Didoakan tuh, Allahumma a'ti mumsikan talfa. Ya. Jadi ya Allah, ya, ganti, ya, berikan buat dia yang tidak berinfak itu talfan, kerusakan. Jadi hartanya tidak akan berkah itu. Ya. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang kelima, waktu duha wadduha. Ya. Wadduha wal laili idza saja. Ya. Jadi waktu duha itu penting sekali. Ya. Jadi Rasul menjelaskan dalam tubuh kita ada 360 persendian. Setiap persendian itu selama matahari terbit dari sebelah timur wajib dikeluarkan sodakohnya. Jadi setiap hari minimal sodakoh kita untuk 360 tulang sendi. Apa sodakohnya? Dirinci itu dalam hadis yang lainnya. Di antaranya dengan tasbih, mengucapkan subhanallah, ya, tahmid, mengucapkan alhamdulillah, takbir, mengucapkan Allahu Akbar, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Itu sodakoh tulang sendi itu, ya. Demikian pula dengan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh orang untuk berbuat baik, mencegah orang dari kemunkaran, itu juga sedekah 360 persendian. Tapi kalau semua sedekah yang bernilai kebaikan kullu ma'rufin sedekah kita tidak bisa melakukannya, kita tidak mampu melakukannya, maka cukup salat duha 2 rakaat mengcover semua sedekah persendian yang 360 itu. Ini pentingnya waktu duha. Demikian pula waktu duha. Waktu malam kita sedang terlelap tidur, Allah timpakan bencana. Ya. Tapi waktu duha sedang asyik bermain, kata Allah, ya Allah juga timpakan bencana. Jadi jangan merasa aman dengan malam hari, ya ketika sedang tidur Allah timpakan bencana, nggak bisa apa-apa. Jangankan sedang tidur, sedang bangun aja banyak yang nggak mampu menghadapi bencana, apalagi sedang tidur. Demikian pula waktu subuh, itu lagi enak-enaknya tidur itu, ya Allah timpakan bencana seperti yang ditimpakan Allah kepada kaum Nabi Lut. Itu pas subuh itu Allah timpakan. Dan waktu duha sedang asyik bermain ketika tsunami di Aceh, ya itu hari Natal. Hari Natal jam 9, tsunami Aceh yang paling dahsyat, ya. Jadi ratusan ribu itu yang meninggal, baik yang bisa berenang maupun yang tidak bisa berenang. Nah inilah ya, waktu harta yang paling berharga, ya. Jangan sampai disia-siakan. Apa? Waktu-waktu yang dijadikan sumpah Allah. Jadi setiap waktu yang dijadikan sumpah Allah ada ibadahnya tuh. Ada ibadahnya, ya. Ada faidahnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah waktu asar wal asri. Ya. Ya. Waktu yang sangat sempit sekali. Sampai kemudian Allah, ya, menegaskan inna insana lafi khusrin. Ya. Bagi manusia yang tidak bisa menggunakan waktu, jangankan waktu sempit, waktu luang saja tidak bisa mengisinya, itu termasuk orang yang rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Yang tidak akan rugi dalam menyikapi waktu itu adalah orang yang meningkatkan keimanan, orang yang meningkatkan amal soleh, orang yang selalu berdakwah, ya, selalu saling menasihati satu dengan yang lainnya dengan kebenaran, dengan kesabaran, dengan kasih sayang. Ya, dia akan termasuk ashabul maimanah, ya, golongan kanan. Silakan baca, ya, keutamaan orang yang oleh Allah dimasukkan ke golongan kanan. Ya, ada dalam surat Al-Waqiah. Kemudian yang selanjutnya waktu harta yang paling berharga
adalah waktu yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayatuna kulluha ibadatan. Kalau orang barat, time is money. Waktu adalah uang. Jadi materialistis ya. Tapi bagi orang Islam bukan time is money. Waktu adalah ibadah. Hayatuna kulluha ibadatun. Semua ya, hidup kita ya, adalah ibadah. Jangan sampai ada yang bernilai maksiat, jangan sampai ada yang bernilai lagok. Kalau ibadah nilainya +1. Kalau maksiat nilainya -1. Tapi kalau lago nilainya 0. Orang yang beriman tidak akan mendapatkan al-falah, surga Firdaus, kalau kemudian dia tidak berpaling dari yang sia-sia. Makanya Rasul mengatakan ikhlis ala ma yanfa'u. Kalau sesuatu itu tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya, tidak ada pahalanya, ya kamu tidak boleh semangat untuk melakukannya. Tapi kalau ada kebaikannya, ada pahalanya dan bernilai ibadah, maka ikhlis ala ma yanfa'u. Ya, kamu harus semangat, lakukan segera mungkin, kalau perlu berlomba-lomba, ya, untuk menjadi juara, untuk menjadi orang nomor 1. Ya. Ini luar biasa. Ya. Nah kemudian di sini dijelaskan kenapa waktu harta yang paling berharga itu adalah waktu yang digunakan untuk ibadah. Karena kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jadi bukan manusia saja, jin saja disuruh ibadah. Makanya ketika di tempat sempit seorang diri waktu sholat masuk, kumandangkan azan dengan suara lantang. Sebab ada jin yang mendengarkan, menjawab azan kita. Demikian pula ketika iqamah, ya, walaupun sholat sendiri, iqamahnya kencangkan. Supaya apa? Supaya jin juga ikut sholat berjamaah. Jadi kita imamnya, jin makmumnya. Ya, ketika sholat sendiri pun, ya, itu ada ya yang ikut jadi makmum kita. Ya. Makanya kita wajib mempelajari fikih imam, fikih yang berkaitan dengan imam. Sebab bisa jadi ketika sholat sendiri, ya sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh, walaupun sendiri keraskan suaranya, sebab ada jin muslim yang ikut sholat berjamaah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, waktu harta yang paling berharga adalah waktu yang digunakan untuk berbuat baik. Ya. Karena berbuat baik itu adalah asar ibadah. Ilmu tanpa amal sama dengan ibadah tanpa kebaikan. Ibarat pohon yang tidak berbuah, ya, gitu. Nah, ini dijelaskan ya, dalam Al-Quran, dan ini adalah panggilan Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77 kepada orang yang beriman. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Ya. La'alakum tuflihun. Kalau mau mendapatkan keuntungan, mau mendapatkan warisan yang sangat berharga, yaitu surga Firdaus yang kekal abadi di dalamnya, maka lakukan 4 perkara. Ya. Yang pertama ruku, yang kedua sujud, ya. Yang ketiga ibadah, dan yang keempat berbuat baik. Itu baru sempurna, ya. Jadi ruku dan sujud itu diantaranya sholat, ya. Sholat ibadah khusus, baru kemudian ibadah umum, zakat, infak, sedekah, ngaji, haji, umroh dan sebagainya. Tapi semuanya adalah ya, untuk bisa berbagi kebaikan. Ya. Makanya ketika melepas orang yang ibadah haji, ya, apa yang Rasul doakan? Zawadakallah wa wajjahaka fil khair. Mudah-mudahan Allah membekali kamu ketakwaan, karena takwa itu sebaik-baiknya bekal. Tapi setelah itu mudah-mudahan Allah membimbingmu, ya, mengarahkanmu, ya, kepada kebaikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, di sini jelaskan
dalam sebuah nasihat disebutkan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robi. Siapa saja yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, dia termasuk orang yang robi. Robi itu dalam bahasa Indonesia artinya untung. Tapi kalau dalam bahasa Sunda, robi itu artinya berubah. Ya. Makanya ada Indonesia maju, ada Indonesia emas, ada Indonesia perubahan. Jadi harus berubah, nggak boleh stagnan, ya, nggak boleh statis. Tapi berubahnya dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Ya. Makanya kata pepatah mengatakan ada yang mengatakan ini hadis, tapi ternyata setelah dikaji bukan hadis. Jadi siapa yang hari ininya lebih baik dari kemarin, maka dia robi. Robi itu beruntung. Dia termasuk orang yang melakukan perubahan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, di sini jelaskan, ya, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa muflis, ya, ay mal'un. Siapa yang hari ininya lebih jelek dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang bangkrut. Jadi kebaikan-kebaikan yang kemarin itu di-delete oleh Allah SWT. Sayang kan? Ya. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Supaya apa? Supaya beruntung. Jangan sampai lebih jelek dari kemarin. Supaya apa? Supaya tidak bangkrut atau tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muflis itu bangkrut itu. Ya. Kalau mal'un dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waman kana, ya, yaumuhu ka'amsihi fahuwa magbunun. Siapa yang hari ininya sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Rugi. Kalau tidak ada perubahan rugi. Ya, perubahan ke arah yang jelek juga rugi. Tapi yang untung perubahan ke arah yang baik. Itulah waktu yang sangat berharga. Jadi tidak berharga kalau tidak melakukan perubahan. Kemudian waktu, harta yang paling berharga adalah waktu yang digunakan untuk sholat. Bayangkan, ya. Kenapa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Karena sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditetapkan waktunya. Ya. Ada 5 waktu, tapi nilainya sama dengan 50 waktu. Karena setiap waktu dinilai 10. Ya, itu sholat fardu. Ya. Kemudian ada yang namanya sholat sunnah, sholat rawatib, sholat tatawu, sholat nawafil. Ya. Itu semuanya ada 30 itu. Ada 30 macam sholat sunnah. Ya. Jarang kita bisa melakukan semuanya. Ya. Kita baru mungkin tahajud, rawatib, apalagi ya, duha mungkin ya, gitu. Atau kemudian sholat di antara adzan dan iqamah. Ya. Sholat duha, padahal ada 30 itu. Ya. Sebab di sini jelaskan bahwa ya Nabi SAW bersabda bahwa amal manusia yang pertama akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Ya. Maka kalau sholatnya bagus, maka kata Allah, kata Rasul, faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholat kita sholih, sholat kita bagus, ya, maka kita termasuk orang yang beruntung dan sukses. Beruntung dan sukses. Tapi kemudian ya, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau salatnya rusak, maka dia termasuk orang yang rugi dan gagal. Ya. Jadi ada orang yang untung dan sukses, ada orang yang rugi dan gagal. Siapa orang yang untung dan sukses? Orang yang salatnya sholih. Ya. Siapa orang yang hidupnya gagal dan rugi? Orang yang salatnya fasid, rusak itu. Makanya ada buku yang ditulis oleh Ustaz Aceng Jakaria, Allah yarham, judulnya Kesalahan Umum dalam Sholat gitu. Ya, tapi kemudian ada buku kecil ya, yang ditulis oleh Dr. Randes M. Tolim ya.
Itu buku kecil, judulnya 30 kesalahan dalam sholat. Ya. Ada 30 larangan dalam sholat. Ya. Jadi jangan merasa puas bahwa sholat kita dari takbir sampai salam itu sudah benar semua. Hati-hati. Ya. Nah nanti kemudian ketika sholat fardunya yang pertama dihisab itu sudah selesai, tapi masih ada kekurangan, masih ada bolong-bolong, maka kemudian Allah nyuruh malaikat untuk memeriksa sholat sunatnya, sholat rawatibnya, sholat tatawu'nya, sholat nawafilnya. Nah kemudian kalau dia melakukan itu, maka sholat wajib yang masih ada kekurangan, yang masih ada bolong-bolongnya, itu ditambahkan dan ditutupkan. Luar biasa. Ya. Jadi jangan menganggap enteng sholat sunat. Tadi kan sholat rawatib qabla subuh itu kan sunat. Tapi kalau dilihat nilainya lebih baik daripada apa? Daripada dunia dan isinya. Sholat tahajud juga sunat. Tapi kemudian kalau dilihat nilainya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya bisa kita diakui sebagai hambanya yang saleh. Bisa dijauhkan dari yang namanya maksiat, dicegah, bisa kemudian ditutup kesalahan kita, bahkan disehatkan lahir batin. Ya, luar biasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, bahwa ya, Nabi Ibrahim juga, ya, salah satu doanya itu erat kaitannya dengan sholat. Makanya sholat itu waktu yang paling berharga. Harta yang paling berharga. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Allah SWT? Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya, jadi ada nabi yang wajib dijadikan uswatun hasanah. Itu cuma 2. Pertama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Nabi Ibrahim AS. Di antaranya yang harus kita teladani doanya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim tidak minta anaknya itu jadi anak yang kaya, yang punya jabatan tinggi, enggak. Dia cuma berdoa, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Ya. Ya. Kemudian demikian pula dengan anak cucuku. Ya Allah, terimalah doaku. Ya. Itu selalu surat Ibrahim ayat 40. Ya. Yang terakhir, waktu harta yang paling berharga adalah waktu yang digunakan untuk berzikir kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena ternyata zikir itu adalah amalan yang menjalin kebersamaan dengan Allah. Ya. Jadi kalau ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau zikir, ya, menjadikan Allah itu bersama kita. Ya, bayangkan. Dan ini hadis qudsi. Ya, hadis yang tidak ada firman Allah yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman kata Nabi, "Ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrab bi syafatahu." Aku akan senantiasa bersama hambaku selama hambaku berzikir kepadaku dan bibirnya bergerak menyebut aku. Ya. Itulah zikir. Hati mengingat Allah, lisan menyebut nama Allah. Jadi yang namanya zikir itu pekerjaan apa? Pekerjaan hati dan pekerjaan lisan. Ya, jadi jangan sampai berzikir itu cuma hati saja, sementara lisan tidak. Dan Allah akan bersama hambanya tuh kalau hambanya itu berzikir dalam hatinya, tapi berzikir dengan lisannya, ada gerakan bibirnya tuh. Ya, baru dikatakan zikir yang menjalin kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan zikir itu kenapa menjadi waktu harta yang paling berharga? Karena zikir itu adalah amal yang paling menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amal ya yang lebih menyelamatkan, paling menyelamatkan ya bagi manusia dari azab Allah selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'amila ibnu Adam ya. an amalan anjalahu min azabila min zikrillah. Jadi tidak ada amal anak Adam ya, yang paling menyelamatkan dari azab Allah
dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, Allah tidak akan mengazab manusia kalau manusia itu sedang istighfar. Sedang istighfar. Ya. Makanya kemudian sebelum datang waktu subuh itu disunahkan istighfar. Kenapa? Karena waktu subuh itu rentan bencana. Maka orang yang istighfar tidak akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah. Wallahu a'lam. Silakan.